Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Senang sekali saya MI Asyaneta dapat kembali menjumpai Anda, dan bersama saya telah hadir narasumber kita. Beliau adalah Romo Hieronimus Roni Dahua MSC atau akrab disapa Romo Roni. Kita sapa dulu Romo. Selamat berjumpa kembali Romo Roni. Apa kabar Romo? Baik, puji Tuhan, selamat berjumpa juga. Kondisi dalam keadaan baik-baik saja dan semoga Anda semua juga dalam kondisi yang baik dan diberkati oleh Tuhan sepanjang hari ini. Amin. Kita segera mulai ya Romo. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, seperti biasa, acara ini akan dibuka dengan doa yang akan dipimpin oleh Romo Roni. Silakan Romo. Baik, saudara dan saudari, para sahabat dan pencinta Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas anugerah kehidupan baru yang kau berikan kepada kami semua anak-anakmu pada hari yang baru ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu pada kesempatan ini yang akan menjadi pelita dalam langkah kehidupan kami. Bukalah pikiran kami agar kami mampu mengerti apa yang kau sampaikan kepada kami, dan mampukanlah kami untuk menghayatinya dalam kehidupan kami sehari-hari, dan teristimewa agar kami boleh melakukannya dalam hidup kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan juga berkat bagi diri kami, bagi keluarga kami masing-masing sepanjang hari ini. Bapa di surga, kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu. Semoga tuntunan firman-Mu selalu menyertai kami, agar kami selalu berjalan di jalan yang benar untuk menemukan kehendak-Mu, menemukan sukacita dan keselamatan yang kau siapkan bagi kami semua. Bapa di surga, ajarilah kami semua anak-anak-Mu agar sepanjang hari ini kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman saja, namun lebih daripada itu kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan hari ini saya akan membacakan pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus yang oleh kehendak Allah diutus memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius, anakku yang kekasih. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangmu. Aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan bila terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, tetapi berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injilnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Itulah angkatan Angkatan orang-orang yang orang-orang yang mencari mencari wajah-Mu wajah-Mu ya ya Tuhan. Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya.
Itulah Itulah angkatan angkatan orang-orang orang-orang yang yang mencari mencari wajah-Mu, wajah-Mu, ya ya Tuhan. Tuhan. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Itulah Itulah angkatan angkatan orang-orang orang-orang yang yang mencari mencari wajah-Mu, wajah-Mu, ya ya Tuhan. Tuhan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Refren. Itulah Itulah angkatan angkatan orang-orang orang-orang yang yang mencari mencari wajah-Mu, wajah-Mu, ya ya Tuhan. Tuhan. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Dunia ditegakkannya, tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Refren. Itulah Itulah angkatan angkatan orang-orang orang-orang yang yang mencari mencari wajah-Mu, wajah-Mu, ya ya Tuhan. Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari sekarang kita siapkan batin kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan Dan bersama bersama rohmu. rohmu, Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan. Tuayan memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid untuk mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuayan memang banyak, tapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, camkanlah. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Dan janganlah memberikan salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah terlebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali padamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan segera mulai perbincangan ini. Ya, Romo Roni, pada kesempatan kali ini, hal-hal menarik dan penting apakah yang Romo rasa perlu nih untuk disampaikan? Oke, baik. Terima kasih, Mbak Sianet bersama dengan para sahabat dan pencinta Oase Rohani Katolik terkasih. Tema renungan kita pada hari ini adalah persahabatan yang menyelamatkan. Ya. Mengapa tema ini saya angkat? Karena hari ini gereja memperingati peringatan wajib Santo Timotius dan Titus, dua sahabat dekat Paulus.
yang selalu menemani Paulus dalam tugas pewartaan sabda Allah kepada bangsa-bangsa, ya. Dan kita semua tahu bahwa Timotius itu adalah teman seperjalanan Paulus yang justru sangat dipercayainya, sehingga dia juga diberi tugas untuk pergi ke Efesus, Makedonia, dan Yerusalem untuk mewartakan Injil Tuhan yang dipercayakan oleh Rasul Paulus kepadanya. Dan juga pada beberapa kesempatan mereka bersama-sama dengan Paulus mengunjungi kota-kota untuk mewartakan Injil Tuhan itu sendiri. Yang kedua adalah Titus. Titus juga sama, dia adalah seorang yang dekat dengan Rasul Paulus dan mengambil bagian dalam karya pewartaan Rasul Paulus, yaitu pewartaan Injil. Mereka berdua punya latar belakang yang sama, yaitu mereka dua adalah orang-orang yang setelah mendengarkan Rasul Paulus punya pewartaan, mereka kemudian bertobat, meninggalkan cara hidup mereka yang lama, dan kemudian berjalan bersama Paulus di jalan kebenaran untuk mewartakan kabar sukacita Tuhan kepada banyak orang. Nah, pesan pertama untuk kita sekalian pada kesempatan ini adalah indahnya sebuah persahabatan di dalam Tuhan. Karena memang kita mesti sadar bahwa kita tidak boleh melakukan sesuatu dalam banyak hal secara sendirian. Kita selalu hidup harus berada bersama orang lain, dan kita selalu dalam kehidupan kita juga harus terarah kepada orang lain. Kita tidak hidup sendirian di dunia ini, tapi kita selalu berada bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Dan kita semua kalau merenungkan bagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia pun, dia mesti kumpulkan 12 rasul untuk menjadi teman-teman dekatnya, menjadi sahabat-sahabatnya, menjadi rasul-rasulnya untuk mewartakan kabar sukacita kerajaan Allah yang dibawanya. Tentunya kita bisa bertanya, mengapa Yesus harus pilih 12 rasul? Kan dia juga boleh lakukan sendiri pewartaan itu. Dia anak Allah. Tapi kenapa dia mesti pilih 12 rasul? Untuk mengingatkan kita sekalian bahwa Yesus sendiri pun membutuhkan sahabat dalam hidupnya. Yesus sendiri pun membutuhkan teman-teman. Untuk apa? Untuk mewartakan kabar sukacita Tuhan, kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Sehingga ketika kita merayakan peringatan hari ini Timotius dan Titus, bagi saya pribadi merasa pesan pertama yang perlu kita renungkan dan harus kita sadari dan kita bangun dalam hidup kita itu bagaimana kita membangun persaudaraan sejati di dalam Tuhan. Karena sekali lagi ada pepatah mengatakan no man is an island, ya. Tidak ada seorang bisa hidup seperti sebuah pulau terpisah dari yang lain. Yang namanya manusia itu harus selalu berjejaring, harus selalu berelasi, dan harus terus-menerus untuk membangun persaudaraan. Itu karena apa? Karena kita bangun pada sebuah kesadaran iman, kita ini adalah putra dan putri kesayangan Tuhan sendiri. Ini pesan yang pertama untuk kita, ya, dari bacaan pertama yang saya kira menarik sekali. Nah, pesan yang kedua dari bacaan ini adalah di saat kita membangun persaudaraan sejati itu, persaudaraan yang menyelamatkan itu, dalam bacaan pertama Rasul Paulus memberikan catatan yang begitu bagus kepada Timotius sahabatnya ini. Dia katakan, hendaklah kamu teguh di dalam iman, bahwa iman yang saya miliki saya sudah wariskan kepada orang tuamu, kepada ibumu, dan hendaklah iman itu harus terus-menerus tumbuh dan berkobar-kobar di dalam hatimu. Karena itu dia bilang, dengan iman itu, dengan kepercayaan itu, janganlah kamu takut untuk pergi mewartakan kabar sukacita Tuhan dan bersaksi kepada banyak orang tentang kekuatan Allah yang sudah kamu alami, yang sudah kamu rasakan dalam hidupmu, tentunya agar semakin banyak orang merasakan, mengenal, dan mencintai Injil Tuhan yang adalah kabar sukacita itu sendiri. Jadi Paulus mau mengingatkan kepada Timotius dan juga kepada kita sekalian dalam membangun persahabatan kita di dunia ini menjadi persahabatan yang menyelamatkan, persahabatan yang menghidupkan. Kita mesti bangun persahabatan itu di atas dasar iman yang kokoh, iman yang kuat bahwa Allah mengasihi kita, kita pun harus saling mengasihi, dan dengan kekuatan iman ini kita pergi bersaksi tentang kekayaan kasih Allah yang sudah kita alami, yang sudah kita hidupi, agar semakin banyak orang juga bisa mengalami kasih Allah itu sendiri dalam hidup mereka. Saya kira pesan bacaan pertama Mbak Senet yang menarik untuk kita renungkan. Ya, saya sungguh tertarik pada kalimat persahabatan yang menyelamatkan. Indah sekali ya rasanya. Nah, berarti ini kan paling tidak hubungan yang saling menguatkan gitu ya. Betul. Ya, nah, betul. Sekarang yang saya ingin coba lihat di sekeliling kita, persahabatan itu banyak, tapi seringkali terbatas pada sekedar bersahabat, rasanya tanpa misi yang khusus. Padahal kan di sini di persahabatan antara Timotius, Titus dengan Rasul Paulus itu kan ada misinya ya, Romo ya. Nah,
Bagaimana saran Romo supaya orang-orang yang sudah mungkin bersahabat di gereja, di komunitas gitu, bisa meningkatkan ini menjadi persahabatan yang menyelamatkan itu, Romo? Ya, baik, terima kasih pertanyaan yang bagus sekali, Mbak Sianet. Ini juga membuat refleksi kita akan semakin dalam. Jadi memang persahabatan yang menyelamatkan itu memang harus selalu punya visi dan punya misi. Harus punya tujuan. Dan kita semua pasti percaya, kita semua pasti tahu dan sadar bahwa persahabatan orang-orang Kristen itu harus mengantar setiap orang untuk semakin mengenal Tuhan sampai kepada keselamatan. Karena itu persahabatan yang kita bangun hendaklah persahabatan yang pertama saling menguatkan. Menguatkan dalam iman. Persahabatan yang saling membesarkan dalam pengharapan dan persahabatan yang saling meneguhkan di dalam kasih. Sehingga persahabatan yang kita bangun itu hendaklah persahabatan yang jujur, persahabatan yang terbuka, persahabatan yang ikhlas. Bukan persahabatan yang kadang seperti tadi dikatakan oleh Mbak Asinet, ya kadang persahabatan cuma di bibir saja, cuma disikap saja, tapi tidak merasuk atau tidak keluar dari hati yang paling dalam, dari kesadaran iman bahwa kita ini harus membangun persahabatan yang jujur, yang ikhlas, yang mau menerima setiap orang dengan keunikan, dengan perbedaan masing-masing, yang kita sebenarnya jadikan sebagai kekuatan dalam hidup kita bersama untuk semakin hari semakin dekat dengan kehendak Tuhan. Sehingga saya sering katakan, jangan kita membangun persahabatan seperti orang yang manis di bibir, tapi lain di hati. Ya, kadang dalam perkataan kita begitu bagus, dan bahkan ada teman-teman kita selalu bersama-sama dengan kita, tapi ternyata hatinya jauh dari kita. Ternyata dalam pikirannya juga jauh dengan kita. Dan ini sebenarnya dialami oleh Yesus. Ya, ketika dia berada bersama 12 rasul, ternyata ada salah satu di antara rasul-rasul itu yang kemudian berkhianat dengan dia. Padahal selalu ada sama-sama dengan Yesus, makan bersama Yesus, berjalan bersama Yesus, tapi ternyata di belakang dia berkhianat pada Yesus. Karena apa? Karena pikiran dan hatinya itu sekali lagi tidak sungguh-sungguh dibangun atas dasar keyakinan, kesadaran iman bahwa dia itu sungguh-sungguh mencintai Yesus dalam hidupnya. Sehingga kalau kita lihat persahabatan Timotius, Paulus, dan Titus, ini memang benar-benar persahabatan yang saling menguatkan. Karena itu Paulus sering tulis surat kepada mereka, mengingatkan mereka bahwa kasih karunia Allah itu ada pada kita. Hendaklah kamu selalu teguh di dalam iman, berharap kepada Tuhan, jangan takut bersaksi. Mengapa? Karena Paulus ingatkan bahwa kita semua ini tetap satu. Kita semua adalah bagian dari perpanjangan tangan Tuhan untuk mewartakan Injil Tuhan itu. Jadi Iya. sekali lagi dalam persahabatan kita orang-orang Kristen ini, marilah kita bangun persahabatan yang tulus, yang jujur, yang ikhlas, yang keluar dari hati kita, karena kita percaya bahwa Allah mencintai kita, maka kita juga harus belajar mencintai orang lain tanpa batas, dan kita bergandengan tangan untuk karya kerasulan kita bersama itu membangun kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Saya kira ini yang penting ya Mbak Sianet, bahwa kita punya visi misi sama. Kita harus bergandengan tangan untuk menghantar setiap orang sampai kepada Allah Bapa sumber keselamatan dan kebahagiaan. Iya. Romo, tadi juga ada kalimat yang untuk saya ini penting ini. Persahabatan itu harus terbuka, harus jujur gitu ya Ya. Romo ya. Nah, tapi kan sifat orang itu memang beda-beda walaupun mungkin punya tujuan sama. Ya. Tadi Romo ada menyebutkan bahwa sebaiknya kita menerima semua orang dengan keunikan atau kekhasan masing-masing ya Romo Ya, ya. betul, betul. Nah, mungkin bisa tolong lebih diperdalam ini Romo, karena seringkali orang kan pengertian persahabatan itu tidak harus selalu dengan orang yang cocok Ya, semuanya, betul kan Romo betul, ya? betul. Ya. Nah, barangkali ini bisa lebih diperdalam Romo. Oke, baik. Jadi saya kira kita semua mesti sadar bahwa kita terlahir di dunia ini dengan keunikan kita masing-masing. Dengan perbedaan-perbedaan yang kita bawa dalam diri kita yang berbeda dengan orang-orang lain. Tetapi kita kemudian membangun kesadaran dalam diri kita masing-masing, sekalipun orang itu berbeda dengan saya, sekalipun orang itu tidak sama dengan saya, bahkan kadang kita beda pikiran, tapi kita mesti berusaha untuk menyatukan kita punya perbedaan-perbedaan itu dengan kehendak Tuhan, dengan keinginan Tuhan. Sehingga masing-masing pribadi sekalipun berbeda, tapi kita punya satu poin yang sama, punya satu sudut pandang yang sama, satu titik yang sama, yaitu bahwa kita datang untuk mewartakan kerajaan Allah, membawa sukacita bagi banyak orang. Sehingga ketika menemukan saya punya pikiran berbeda dengan orang itu, saya dengan sendirinya akan berusaha untuk menyesuaikan hidup saya dengan apa yang saya lihat, yang saya pandang di depan sana sebagai kehendak Allah. Sehingga yang menjadi poin, yang menjadi syarat kita sekalipun berbeda tapi harus bersama, yaitu bukan kehendak kita sendiri, tapi kehendak Allah itu sendiri. Contoh saya di pastoran sini ada dua saya. Saya sama Romo rekan. Kita berbeda banget. Satu dari Sulawesi, satu dari Jawa. Dari segi budaya sudah beda banget.
Saya agak katakanlah suka berbicara, sementara dia lebih pendiam. Saya lebih energik, dia lebih kalem. Ini kan berbeda banget. Jadi dua pribadi yang sangat berbeda, tapi kita ada di sini selalu berusaha untuk bersahabat. Karena kita punya satu tujuan yang sama, itu menjadi pelayan umat yang ada di Kampung Turi. Sehingga sekalipun itu berbeda, tapi kita berusaha bahwa sekalipun saya dari Sulawesi, dia dari Jawa, tapi kita punya satu misi yang sama di Damai, kita menjadi gembala umat di sini. Sehingga kesadaran akan saya sebagai seorang gembala, dia juga sebagai seorang gembala itu, sekalipun akhirnya perlahan-lahan kita mulai menyesuaikan, dan akhirnya kita bisa menjadi satu, bisa menjadi bersahabat, dan kita bisa menjadi setia dalam pelayan dan terbuka dalam hidup bersama. Seperti itu saya kira. Ya, Ya. jadi yang penting adalah memahami dulu bahwa setiap orang itu unik dan punya Iya, batasan iya, masing-masing ya Romo iya, ya. betul, Nah, betul. kita berusaha menyesuaikan diri gitu Iya, ya. betul. Nah, Romo saya ingin mengajak untuk sedikit keluar dari umat gereja. Oke. Negara kita adalah negara yang Ya, Bhinneka Tunggal Ika Romo ya. Nah, ya, kita tentunya tidak terbatas bersahabat dengan hanya orang satu gereja atau satu betul, ya, lingkungan. betul. Ya. Di lingkungan yang lebih luas dalam berbangsa dan bernegara, bagaimana kita bisa mengembangkan persahabatan yang menyelamatkan itu, Romo? Ya. Baik, sekali lagi kita tetap kembali pada satu kesadaran ya. Sekalipun kita mungkin berbeda-beda agama, ada agama Kristen, ada agama non-Kristen, sekalipun kita berbeda-beda dalam soal keyakinan, dan juga mungkin kelompok-kelompok sosial pun kita berbeda, atau status sosial pun kita berbeda, tapi kita harus tetap punya satu kesadaran bahwa apapun adanya kita ini semua adalah anak-anak Allah yang sama di mata Tuhan. Ini harus menjadi kesadaran kita. Saya ketika masuk di Damai Kristus memperjuangkan gereja yang sedang saya bangun ini 30 tahun. Baru mereka bisa dapat izin setelah saya masuk. Saya bercoba mengadakan pendekatan-pendekatan dengan orang-orang sekitar, dengan orang-orang yang selama ini menentang. Dan itu orang-orang non-Katolik. Mereka datang kepada saya. Datang di sini, saya bercerita dengan mereka. Dan saya katakan, saya punya keluarga juga. Saya bilang, mayoritas juga saya punya keluarga, hampir 40% juga dari latar belakang non-Katolik. Katakan aja Muslim. Tapi saya merasa saya dengan mereka tetap satu. Karena sekalipun saya berbeda agama, tapi saya dengan punya saudara-saudara itu, saya percaya itu kita semua sama-sama anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Sehingga kesadaran kita itulah yang membuat kita kemudian coba berusaha sedemikian rupa untuk terbuka, untuk menerima, menghargai perbedaan-perbedaan, dan berusaha untuk merangkul semua sebagai satu keluarga. Dan saya bersyukur di sini akhir-akhirnya setelah sekian tahun mereka ditentang, mereka diributin, bahkan ditolak untuk bangun gereja. Saya bersyukur sekarang mereka bisa dekat dengan saya, akrab dengan saya. Ketika saya berjalan di tengah-tengah sini di daerah Kampung Duri, mereka kenal Romo, saya juga kenal mereka. Jadi semua karena adanya kesadaran bahwa sekalipun kita berbeda-beda latar belakang, tapi kita mesti tahu bahwa kita ini tetaplah satu sebagai anak-anak Allah. Memang tidak mudah untuk merubah konsep. Kalau kita kadang begitu mudah bagi kita gereja, tapi tidak begitu mudah kita mengubah konsep orang yang ada di luar sana. Tapi sekali lagi memang butuh sebuah proses, butuh pendekatan-pendekatan, butuh penerimaan-penerimaan tertentu yang harus kita memang lakukan supaya memang mereka merasa diterima dan mereka juga bisa menerima kita kemudian sebagai bagian dari hidup mereka di tengah masyarakat. Seperti itu saya kira. Ya, ini pasti ada resep khusus juga ya Romo, karena seringkali kalau tidak tepat nih caranya yang terjadi justru bentrokan ya Romo. Betul, betul, Ya. betul, Nah, betul. mungkin apa saran Romo bagi anak-anak muda khususnya, di mana mereka adalah kaum yang harusnya bisa berpikir lebih luas dan Ya, lebih maju dibandingkan ya. mungkin yang lebih senior gitu loh Romo. Baik, untuk anak-anak muda memang sekarang kan kita apalagi Keuskupan Agung Jakarta sekarang memang memberi perhatian pada kaum muda ini karena ini harapan masa depan gereja yang harus kita memang dampingi, harus kita memang bina mereka supaya mereka benar-benar menjadi bagian dari gereja yang militan, menjadi bagian dari gereja yang sungguh-sungguh mencintai gerejanya, tapi juga menjadi anak muda yang terbuka dengan orang-orang lain yang berada di seberang sana. Dan itu kemudian seperti anak-anak muda saya di Paroki Damai Kristus ini, saya memang menyarankan mereka untuk mulai mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, seperti kelompok-kelompok kategorial di paroki ini untuk terlibat dalam komunitas itu, dan mereka mulai bersama-sama berusaha untuk keluar, mengadakan pelayanan-pelayanan keluar lintas batas gereja. Nah, di sini mereka mulai bersosialisasi. Mereka mulai mengenal ada kelompok-kelompok yang ada di luar sana yang juga harus mereka kenal.
dan kemudian membangun sikap sekali lagi yang saya katakan tadi, keterbukaan untuk mau bersahabat, mau menerima orang-orang yang berbeda dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya memang anak-anak muda di sini saya secara pribadi di Paroki Damai tahun baru kemarin mencanangkan sebagai tahun kaum muda di paroki saya. Jadi saya meminta mereka untuk mari kita berkumpul bersama-sama, kemudian kita mengadakan pendalaman iman gereja yang sekali lagi membuat mereka menjadi anak-anak muda yang militan ya di dalam iman. Dan setelah itu baru kemudian kita membangun sikap lagi untuk lebih terbuka, untuk kita keluar menjumpai realitas lain di luar gereja yang juga akan menjadi pelajaran bagi mereka untuk bagaimana mereka bersikap di kemudian hari ketika mereka berada di di tengah-tengah masyarakat yang luas ya. Sekali lagi memang anak-anak muda ini perlu kita dampingi, perlu kita bina mereka tentang kekatolikan kita, yang kita mesti tahu kekatolikan kita kan bukan Katolik yang tertutup. Katolik kita bukan Katolik yang inklusif. Katolik kita kan Katolik yang terbuka, yang menerima orang lain. Sehingga selain kita perkaya mereka dengan iman, dengan ajaran nilai-nilai Katolik, kita juga mesti ajarkan mereka untuk bagaimana mereka juga terbuka pada nilai-nilai yang ada di luar sana yang tentunya baik, yang bisa mengarahkan mereka untuk mengenal uh, jalan keselamatan atau tanda-tanda kehadiran Allah bagi dunia. Seperti itu. Luar biasa nih Romo. Jadi intinya mereka diperkaya dulu Iya, iman, betul. lalu diajak untuk keluar dan di sana membaur serta bisa melihat hal-hal yang bisa dijadikan kebaikan bersama. Benar. Karena memang kalau saya punya kesadaran gini, kalau mereka nggak kuat ke dalam, itu mereka bisa hanyut. Karena kan kita mesti tahu bahwa banyak anak-anak Katolik kita yang memang sekarang akhir-akhir ini kita lihat itu banyak yang juga hanyut, pergi ke kelompok-kelompok lain dan bahkan menilai Katolik nggak bagus, menilai Katolik itu menjadi kelompok yang yang tidak menjawab kebutuhan mereka dan mereka merasa Katolik itu kaku dan sebagainya. Akhirnya mereka pergi ke kelompok-kelompok lain, mereka merasa dunia kemudaan mereka itu terjawab gitu. Nah, akhirnya kalau begitu mesti perdalam dulu, perkuat dulu mereka dengan iman Katolik sehingga kalaupun mereka keluar, mereka nggak mudah goncang gitu, karena mereka tahu bahwa iman juga kuat gitu secara Katolik. Ya, Romo Roni, sayang kita harus jeda sejenak, nanti kita lanjutkan perbincangan kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kami masih akan melanjutkan perbincangan ini sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di tempat Anda. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Hieronymus Roni Dahua MSC dan saya MIA Shaneta. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau kritik, kami persilakan untuk menghubungi kami melalui alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com atau melalui WhatsApp di nomor 0818 0251 33438. Mari kita lanjutkan perbincangan kita. Ya, Romo Roni, di sesi kedua ini hal-hal penting dan menarik apa yang ingin Romo sampaikan? Baik, terima kasih Mbak Syanat bersama dengan para sahabat dan pencinta Oase Rohani Katolik terkasih. Membaca Injil kita pada kesempatan ini, saya itu teringat dengan penggalan lagu ini Mbak Syanat. Tak pernah Tuhan janji hidupmu takkan berduri, tak pernah Dia janji laut yang tenang, tetapi Dia berjanji Dia akan selalu sertamu dan menuntun jalan hidupmu selalu. Penggalan lagu ini mengingatkan saya tentang perintah Yesus kepada 72 murid dalam Injil pada kesempatan ini. Dia katakan begini, karena itu saya mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala, gitu ya. Jangan membawa pundi-pundi, bekal ataupun kasut dan lain sebagainya. Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa Dia mengutus mereka itu di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesulitan yang akan mereka hadapi. Karena Tuhan memang nggak pernah janjikan murid-muridnya itu akan hidup tenang, tanpa masalah, tanpa tantangan, tanpa perjuangan. Bahkan Dia sudah tegaskan jauh-jauh hari, kalau kamu ikut saya, kamu harus pikul salib setiap hari. Artinya kamu harus berusaha, harus kuat untuk bertahan, untuk bersabar, ya, dan untuk berjuang
tentunya dalam melaksanakan karya pelayanan, karya perutusan untuk mewartakan kerajaan Allah. Sehingga dalam hubungan dengan tema kita persahabatan yang menyelamatkan, saya mau katakan bahwa membangun persahabatan memang tidak selamanya mudah. Membangun persahabatan memang sebuah proses yang panjang. Karena sekali lagi yang tadi disebutkan bahwa ada perbedaan-perbedaan, ada banyak faktor-faktor yang kadang memang mempengaruhi cara kita bersahabat, membuat persahabatan kadang kita yang kita sudah rajut begitu lama, kok terasa kemudian menjadi hambar kembali, menjadi hampa kembali, atau persahabatan sudah begitu lama, tiba-tiba ada tantangan, ada gesekan, kemudian persahabatan kita menjadi pudar kembali. Hingga saya mau katakan membangun persahabatan yang menyelamatkan memang tidak selamanya mudah. Membangun persahabatan dengan Tuhan, membangun persahabatan dengan sesama dalam karya pelayanan memang dibutuhkan sebuah kekuatan hati, sebuah keberanian hati, sebuah keuletan untuk bertahan di dalam kehidupan kita bersama. Sehingga itu saya tertarik dengan pesan Yesus kepada 72 murid. Dia katakan, ya, saya mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal, jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu masuki suatu rumah, katakanlah terlebih dahulu kepada mereka, damai sejahtera bagi rumah ini. Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa kamu harus fokus, kamu harus tetapkan perhatianmu, harus tetapkan hatimu, dan tetapkan langkahmu bukan kepada harta dunia, kepada materi, tapi kepada Dia, yaitu Yesus yang mengutus kita. Sehingga sekali lagi dalam membangun persahabatan yang menyelamatkan itu, yang tidak mudah itu, kalau sekali kita selalu dituntun, diarahkan pada kesadaran bahwa Tuhan Yesus yang memanggil kita, Tuhan Yesus yang mengumpulkan kita, pasti sekalipun sulit, kita akan bisa untuk menjalani dan membangun persahabatan yang menyelamatkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua dari Injil ini adalah bahwa muarah atau tujuan dari persahabatan kita yang menyelamatkan itu adalah kita membawa damai sejahtera bagi semua orang. Dan damai sejahtera itulah yang menjadi ciri khas atau salah satu nilai dari kerajaan Allah yang sudah dekat padamu. Di mana ada damai, di mana ada kasih, di situ kita katakan ada Allah. Ya, di mana ada kasih, di mana ada kerukunan, ada damai sejahtera, di situ kita bisa merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudari, para sahabat dan pencinta oase rohani Katolik yang terkasih, dalam membangun persahabatan yang menyelamatkan itu sekali lagi tidak selamanya mudah. Tidak seperti kita membalik telapak tangan. Pasti ada perjuangan, ada tantangan, ada kesulitan. Jangankan membangun persahabatan, membangun relasi suami istri pun yang sudah bertahun-tahun lamanya kita bina, kadang saja ada konflik, kadang saja ada pertentangan, kadang saja ada beda pendapat yang harus terus-menerus kita gali dan kita cari. Dan perbedaan-perbedaan itu, kesulitan-kesulitan itu hanya akan kita jawab dan akan bisa kita lewati kalau kita percaya bahwa Yesus yang memanggil kita, yang mempersatukan kita, yang akan selalu menuntun kita kepada tujuan kita bersama, yaitu menciptakan damai sejahtera, sukacita, dan kasih dalam hidup kita bersama. Dan itulah tanda kehadiran kerajaan Allah bagi kita dan bagi dunia. Seperti itu saya kira. Ya. Romo, tadi kan juga disebutkan ya bahwa dalam hidup berkeluarga antara suami istri saja bisa terjadi pertentangan, perbedaan. Tapi memang di situ sebetulnya adalah tempat yang tepat untuk belajar saling memahami ya Romo ya. Dan saling menguatkan untuk menyelamatkan. Seperti itu. Saya jadi tertarik nih Romo untuk minta saran Romo. Kalau begitu kan tadi kita lihat alangkah indahnya kalau semua itu bisa dimulai dari keluarga ya Romo. Betul. Nah, apa saran Romo bagi keluarga-keluarga yang kadang yang aktif cuman ayahnya atau ibunya, anak-anaknya itu kayaknya udah masing-masing dengan kesibukan masing-masing. Apa saran Romo? Baik, terima kasih. Saya kira mungkin kita pernah ingat kata-kata dari Paus Yohanes Paulus kedua ya. Dia katakan bahwa bagian terkecil dari gereja itu adalah keluarga. Kalau keluarga sehat, lingkungan sehat. Lingkungan sehat, wilayah sehat. Wilayah sehat, gereja sehat. Jadi kesehatan gereja, kekayaan rohani gereja itu juga memang sangat berpengaruh dari kehidupan keluarga-keluarga kita masing-masing. Kalau keluarga itu sehat, maka akan juga terpancar itu nilai-nilai, akan terpancar sukacita, akan terpancar warna-warna keselamatan yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, sehingga tadi ketika ada pertanyaan, bagaimana dalam keluarga itu? Misalnya suami jalan sendiri, istri jalan sendiri, anak-anak jalan sendiri. Gimana caranya, Romo? Ya, yang pertama yang tadi Romo katakan, kita mesti kembali kepada tujuan kehidupan kita bersama sebagai satu keluarga. Dan dalam hidup keluarga kan saya kira suami istri ya
kalau ketika Anda diberkati di gereja, Anda kan berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan Romo dan seluruh umat yang hadir bahwa kamu akan berjanji untuk pertama setia satu sama lain dalam untung dan malang, waktu sehat dan sakit, dalam suka dan duka, dan agar berusaha untuk mencintai anak-anak yang Tuhan anugerahkan kepada kita di kemudian hari. Hendaklah kesadaran ini harus menjadi kesadaran terus-menerus hidup berkeluarga supaya memang ikatan kesetiaan, ikatan janji perkawinan itu sungguh-sungguh memang menjadi warna dasar hidup keluarga di setiap saat. Menjadi gerak bersama keluarga dalam kehidupan untuk menapaki hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada keluarga itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang bagaimana keluarga itu suami, istri dan anak-anak itu memang diikat oleh satu kerinduan yang sama, bahwa istri akan mencintai suaminya dengan sepenuh hati apapun adanya, istri mencintai suaminya apapun adanya, dan juga mencintai anak-anak apapun adanya mereka. Sehingga di sini kegiatan-kegiatan rohani penting. Kita usahakan kegiatan rohani seperti doa bersama keluarga, mungkin renungan-renungan bersama keluarga, atau siara keluarga, atau retreat keluarga, atau juga rekreasi keluarga. Misalnya satu keluarga pergi ke Bali, misalnya liburan. Nah, dalam liburan itu jangan hanya diisi dengan main-main, tapi duduk bersama, bercerita bersama, sharing bersama, apa cita-cita keluarga yang akan dicita-citakan tahun depan. Misalnya kita keluarga mau cita-cita apa nih? Keluarga, suami, istri, dan anak-anak. Sehingga itu gerak keluarga itu pun akan selalu seiring dengan kerinduan dan cita-cita keluarga itu sendiri. Sehingga memang saya sering katakan kalau mendampingi para pasutri atau keluarga itu harus punya satu visi dan misi yang sama, yaitu menyelamatkan keluarga. Sehingga keluarga itu suami, istri, anak-anak itu tidak jalan sendiri, tapi ini kita punya visi ke depan. Tahun ini, tahun depan saya punya keluarga, boleh merasakan sukacita keselamatan dari Tuhan. Gimana caranya? Kita sama-sama berjalan dengan cara seperti ini. Sehingga sekalipun mungkin anak-anak punya kegiatan lain, istri punya kegiatan lain, suami punya kegiatan lain, tapi diikat oleh kesadaran ini. Sehingga tetap ada waktu untuk bersama, ada waktu untuk berdoa bersama, ada waktu untuk bertukar perasaan dan pikiran bersama, sehingga kita rasa ada dinamika yang membahagiakan dalam kehidupan keluarga. Seperti itu kalau saya punya refleksi ya, Mbak Shana, tentang keluarga. Wah, ini kalau betul-betul bisa diterapkan indah sekali ya Romo ya. Iya. Jadi justru memulai dari lingkup terkecil, dari keluarga ya Romo. Dan itu akan menciptakan juga anak-anak yang sudah belajar bagaimana berkomunikasi keluar untuk membina persahabatan di luar. Seperti itu ya Romo. Ya. Nah, Romo Roni, saya justru juga ingin bertanya ini Romo. Tadi ya membina saya tadi mendengar dari bacaan Injil, tuayan banyak, tapi pekerjanya sedikit, ya Romo. Nah, kalau kita lihat, sekarang masih ada kenyataan di mana tidak semua orang itu mau pelayanan gereja, tapi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan. Karena faktor ekonomi, di mana dia tetap dapat bekerja, harus bekerja maksud saya, lalu dia betul-betul kehabisan seolah-olah energi, tapi dia ingin melakukan sesuatu. Nah, bagi orang-orang yang mungkin tidak bisa terlalu aktif di gereja, apa saran Romo agar bisa tetap menjadi pembawa kabar sukacita dan pembawa damai itu? Nah, baik. Terima kasih Mbak Senet, pertanyaan yang bagus-bagus ya. Sore ini pertanyaan hebat-hebat, luar biasa ya. Memperkaya kita punya renungan pada hari ini. Yang pertama, Yesus katakan tuayan memang banyak, tapi pekerjaan sedikit. Ini kita juga bisa artikan secara lebih luas. Kadang orang merasa sampai saat ini saya masih jadi pengangguran, nggak punya pekerjaan. Padahal Tuhan katakan tuayan banyak sebenarnya. Tempat bekerja itu banyak. Tuhan itu siapkan setiap orang itu lapangan pekerjaan. Tuhan itu siapkan ketika punya hidup ini, Tuhan sudah rancang. Karena kan Tuhan pernah katakan, Yeremia mengatakan bahwa dalam Yeremia dikatakan, aku ini Tuhan Allahmu, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan malapetaka, tapi rancangan damai sejahtera, masa depan penuh harapan. Sebenarnya kata tuayan itu banyak, Tuhan mengatakan bahwa pekerjaan Tuhan siapkan begitu banyak. Jadi sebenarnya tidak ada alasan kita tuh nggak punya kerja. Nggak punya alasan kita tuh nggak punya tempat untuk mencari hidup. Cuma kadang kita manusia suka pilih-pilih. Kita suka, saya nggak suka pekerjaan inilah, saya nggak suka. Akhirnya kita nggak punya pekerjaan karena kita suka pilih-pilih nih. Saya nggak suka, nggak cocok dengan inilah. Akhirnya kita lama mencari, nggak punya pekerjaan juga. Padahal setiap you bangun pagi sekalipun, you punya itu sudah diatur oleh Tuhan. Lapangan pekerjaan Tuhan siapkan. Cuma kadang manusia kita suka menolak dan suka
pilih-pilih pekerjaan. Kita mau yang harus langsung mendatangkan penghasilan gede, kita langsung mau yang menjamin hidup saya menjadi, padahal kita mesti tahu hidup itu sebuah proses, itu sebuah perjuangan. Ini yang penting ya. Yang kedua adalah bagaimana orang-orang yang dulunya sih aktif, sekarang sudah mulai hilang, dia punya kobaran api mulai redup, dia punya sumbu sudah mulai pudar nyalanya gitu ya. Ya, nah ini dikatakan sekali lagi kita mesti sadar bahwa saya sering kemarin minggu lalu saya katakan kepada umat saya bahwa ingat baik-baik, kita mungkin nggak pernah bertanya mengapa saya punya mata dua, nggak empat. Mengapa saya punya telinga ini dua? Nggak empat. Mengapa saya punya tangan ini dua? Nggak empat. Mengapa kaki saya ini dua? Nggak empat. Atau mengapa kita melalui lubang hidung ini kita menghadap ke bawah, nggak ke atas? Kalau hujan bisa kemasukan air deh kalau ke atas. Tapi kan baik-baik kita punya model seperti ini, kita tidak tentukan sendiri. Kita punya hidup ditentukan oleh Tuhan. Tuhan yang telah merancang kita punya pribadi dan hidup kita seperti ini. Tuhan yang bentuk kita begini dan kita patut syukuri. Karena itu sekali lagi saya katakan tidak ada yang kebetulan kita di dunia ini terlahir. Tuhan sudah rencanakan kita terlahir dengan seperti ini. Untuk apa? Kita terlahir sesuai rancangan Tuhan supaya kita mengambil bagian di dalam karya-karya keselamatan yang Tuhan tentunya percayakan kepada kita. Kemarin kan bacaan hari Minggu bagus. Kepada Yesaya Tuhan katakan, nggak cukup bagi kamu hanya menjadi seorang hamba, you harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Jadi artinya mau dikatakan kepada kita yang sekarang ini hidup, nggak cukup you cuma jadi imam, nggak cukup you hanya jadi dokter, nggak cukup you hanya jadi guru, you nggak cukup you hanya buka toko, you harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Artinya menjadi pembawa kabar sukacita juga bagi bangsa-bangsa. Jadi saya mau katakan kita ini sangat luar biasa sementara masyarakat Tuhan itu beri kepercayaan yang luar biasa kepada kita manusia. Cuma kadang kita suka batas-batasi karena mungkin kita merasa punya keterbatasan atau mungkin merasa malas atau mungkin nggak mau untuk berjuang dengan hidup ini. Sehingga ketika ada orang yang redup begitu ya dia mesti bangkitkan lagi kesadaran dalam dirinya. Saya mau hidup untuk apa? Apakah saya hidup untuk seperti ini atau saya mau hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain? Supaya kita juga hidup kita diberkati oleh Tuhan, kita mesti belajar untuk memberkati. Saya sering katakan kepada beberapa kelompok kalau saya layan, ingat baik-baik, hidup kita ini diberkati oleh Tuhan, bukan apa yang kita terima. Ingat baik-baik. Kita diberkati Tuhan bukan karena apa yang kita terima, tapi kita diberkati oleh Tuhan karena apa yang kita berikan kepada orang lain. Jadi hidup kita ini diberkati karena kita memberi, bukan karena kita berpangku tangan atau kita menerima atau berdiam diri. Sehingga bagi yang redup-redup semangatnya, ya marilah mulai saat ini kita bangkitkan kembali semangat kita dalam hati bahwa saya hidup bagi orang lain, hidup menjadi berkat. Kan ada lagu yang dulu agak top-top, sekarang itu lagunya sudah mulai redup, sudah mulai dilupakan ya. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, gitu kan? Akhirnya kan dia katakan begini, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini harus jadi berkat dong, gitu ya. Iya, betul sekali. Ya, dan mungkin salah satu fungsi sahabat ya menguatkan kalau ada Benar, sahabat iya ya. benar. Itu yang saya Ya, katakan sahabat menyelamatkan harus memang ya, saling menguatkan, mengingatkan, saling menuntun. Ya. ya, Romo Roni, sayang waktu kita sudah Oke, habis. ya. Ya, masih seru, tapi kita harus akhiri pembicaraan kita Oke, di oke, sini. oke. Ya, Makasih. sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sampailah kita di penghujung acara. Dan mari sekarang acara ini kita tutup dengan meminta Romo Roni untuk berdoa dan memberikan berkat melalui Romo Roni. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, syukur dan limpah terima kasih Engkau telah menuntun kami dalam renungan kami pada hari ini dengan tema persahabatan yang menyelamatkan. Mampukanlah kami untuk menemukan pesan terdalam dari tema ini bahwa kami semua adalah putra dan putri kesayangan-Mu. Apapun adanya kami, perbedaan-perbedaan di antara kami, hendaklah Engkau ingatkan kami bahwa sekalipun kami berbeda-beda satu sama lain, tapi kami tetaplah putra dan putri kesayangan-Mu yang Engkau panggil untuk hidup bersatu dengan rukun hidup di dalam persahabatan sebagai putra-putri kesayangan-Mu. Mampukanlah kami untuk membangun persahabatan di antara kami yang tulus, yang ikhlas, yang terbuka, yang mau saling menerima seorang akan yang lain apa adanya, yang kami mulai dari keluarga-keluarga kami masing-masing, suami, istri, dan anak-anak, dan kemudian kami berani untuk keluar menjadi berkat bagi banyak orang lewat tutur kata kami, lewat sikap dan perilaku kami sebagai putra dan putrimu yang telah Engkau kuduskan, yang telah Engkau berkati dengan kuasa kasih-Mu. Bapa di surga, semoga sepanjang hari ini
Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang mampu membangun persahabatan di antara kami yang terus dan ikhlas, mulai dari keluarga dan orang-orang yang kami jumpai pada hari ini. Agar kehadiran kami sungguh-sungguh menjadi kabar sukacita bagi banyak orang. Biarlah kami boleh hadir membawa damai sejahtera bagi orang-orang yang kami jumpai, bagi keluarga yang kami jumpai, agar kerajaan-Mu sungguh-sungguh sudah dekat pada kami semua. Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, pribadi-pribadi, keluarga-keluarga kita masing-masing, dalam seluruh hidup, usaha, pekerjaan, dan niat-niat baik kita, dilindungi, dikuatkan, disertai dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Roni atas kehadirannya. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi Anda. Romo Hieronimus Roni Dahua MSc dan saya MIA Syaneta pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan salam damai.